Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala ikhwanih. Para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kisah tentang hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah pada bagian yang kedua. Namun sebelumnya kita review sesingkat apa yang sudah kita sampaikan pada bagian yang pertama ya. Yaitu setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan baiat Aqabah yang kedua, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan izin untuk berhijrah ke kota Madinah. Nah, ketika masyarakat Quraisy mengetahui bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berhijrah ke kota Madinah, mereka berusaha untuk menghalangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus pergi dari rumahnya secara diam-diam. Beliau perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidur beliau. Kemudian Nabi perintahkan Ali bin Abi Thalib untuk hijrahnya akhir nanti, ya, untuk keluar rumahnya nanti, biar di rumah dulu. Untuk melabui orang-orang musyrikin dan juga mengembalikan barang-barang titipan orang-orang musyrikin yang dititipkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memandang, ya, beliau memandang bahwasanya sudah waktu yang tepat untuk keluar dari rumah, beliau mendapati orang-orang Quraisy ini sudah berada di depan rumah beliau. Mereka sudah berjaga-jaga di situ dan bersiap untuk menangkap Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Nabi keluar, kemudian Nabi hamburkan ya debu ataupun pasir ya kepada mereka, kemudian mereka tidak bisa melihat Nabi SAW. Nah, kemudian Rasulullah SAW pergi ke rumah Abu Bakar As-Siddiq. Sampai di situ ya cerita kita kemarin. Baik, beliau pergi ke rumahnya Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian setelah bertemu dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengajak Abu Bakar As-Siddiq untuk bersembunyi di Gua Thur ya, bersembunyi di Gua Thur ya, supaya perjalanan hijrah beliau betul-betul bisa aman gitu. Kalau beliau langsung pergi kan nanti orang-orang kafir Quraisy tahu kemana Nabi SAW ini akan berjalan setelah dari rumah ini, beliau akan menuju Madinah, ketebak nanti. Ini bagian daripada taktik Nabi SAW. Beliau kemudian pergi dulu ke Gua Thur. Karena Gua Thur ini dia berada di arah Yaman ya, arah ke Yaman. Sementara Madinah kan, kalau Yaman itu ke arah selatan, ya. Kalau Madinah itu di utaranya Mekah. Ya. Maka untuk mengelabui orang-orang kafir Quraisy, nah, beliau jalan ke arah Yaman. Yang itu adalah bersembunyi di Gua Thur. Nah, tuh. Di Gua Thur bersembunyi di situ disebutkan dalam riwayat ada 3 malam ya, atau 2 malam di situ. Beliau berada di situ. Orang-orang kafir Quraisy tidak berhenti melakukan sayembara, menyampaikan, menginfokan kepada masyarakat tentang sayembara dengan hadiah yang sangat besar, hadiah yang sangat mahal. Siapa saja yang bisa menemukan Muhammad SAW dan sahabatnya dalam keadaan hidup dan mati, ya kan, maka akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Sampai-sampai mereka pun sampai pada mulut Gua Thur. Pencarian dari sana kemari, setiap jalan yang menuju ke Madinah dicek semua, dicari semuanya, di sudut-sudut Mekah dicari, sampai mereka menjangkau Gua Thur. Dan mereka sudah berada di depan Gua Thur, di mulut Gua Thur, sudah di situ. Andaikan mereka masuk, bahkan andaikan mereka melihat ke kaki mereka akan melihat kakinya Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, "Law anna ahaduhum nadhara tahta qadamaihi la absarna."
seandainya mereka melihat kaki mereka, maka mereka akan melihat kami. Mereka akan melihat kita ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, ma dhannuka ya Aba Bakrin bithnaini Allahu thalithuhuma. Bagaimana menurutmu wahai Abu Bakar tentang dua orang, tentang kita ini yang berdua, akan tetapi yang ketiganya adalah Allah. Apakah kita akan takut? Apakah kita akan cemas? Tentu kita tidak akan pernah takut. Nah, ini menunjukkan ya, para jamaah sekalian, para pemirsa sekalian, bahwa iman, ilmu itu akan menenangkan hidup seseorang. Sampai pada keadaan di mana nyawa itu sudah tinggal satu jengkal. Kematian itu jaraknya tinggal satu jengkal saja. Nabi SAW masih bisa setenang itu. Bahkan bisa menenangkan sahabatnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iman itu menenangkan hidup. Iman itulah yang menjadikan jiwa kita ini aman. Tanpa adanya iman, maka jiwa kita tidak akan pernah merasa aman. Ya. Sampai-sampai kemudian disebutkan dalam ayat kan. Ucapan ini, kisah ini disebutkan di dalam Al-Quran. Idh huma fil ghar, idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Kalau kalian tidak menolong Nabi Muhammad dan Islam ini, maka Allah telah menolong mereka ketika mereka berada di gua. Fil ghar ya. Mereka berdua berada di gua. Kemudian Muhammad mengatakan kepada sahabatnya, la tahzan, jangan bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Nah ini dalil iman itu menjadikan jiwa itu aman. Kemudian juga iman itu menjadikan jiwa ini senang, bahagia. Tidak akan bersedih orang yang beriman itu. Bukan orang beriman itu tidak punya masalah. Tidak sedih ataupun hidup bahagia itu bukan tidak punya masalah. Tapi dia akan menemukan pikirannya akan tenang, kejiwaannya akan tetap stabil. Ya, ketika bertemu dengan masalah dan selalu menemukan solusi-solusinya. Seperti kondisi yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau ketika itu sudah berhadapan dengan kematian, dengan musuh di depan mata. Kalau mereka lihat kaki mereka akan lihat kakinya Nabi Muhammad. Jadi hanya terpisah dengan bilik. Nah, beliau berada di bilik yang berbeda, terpisah oleh batu yang tidak begitu tebal gitulah ya. Tapi beliau tetap tenang, meskipun masalahnya sangat genting. Nah, jadi hidup ini bukan soal punya masalah dan tidak punya masalah ya. Bahagia itu bukan orang yang nggak punya masalah. Bahagia itu adalah tentang bagaimana seorang menyikapi masalah. Gitu ya. Orang yang bahagia, orang yang beriman, orang yang bertakwa kepada Allah. Setiap ketemu masalah, dia mampu bersikap dengan tenang, berpikir solutif, dan menemukan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa kepada Allah, akan Allah berikan jalan keluar. Nah, baik. Setelah mereka putus asa, menganggap bahwasanya dalam gua ini tidak ada siapa-siapa, Allah menjaga Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Akhirnya mereka pun pulang. Nah, setelah mereka pulang, Nabi SAW beri situ beberapa hari ya. Setelah dirasa keadaan sudah stabil, sudah aman, maka Nabi SAW pun mulai berjalan menuju kota Madinah yang dipandu oleh guide. Jadi orang musyrikin yang dibayar. Karena orang ini tahu jalan-jalan tikusnya menuju Madinah, dia tahu. Jadi orang ini orang kafir. Tapi dibayar sama Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwa boleh kan bayar orang kafir, transaksi dengan orang kafir ya kan. Nabi pernah meminta jasanya orang kafir untuk menunjukkan jalan ke Madinah yang aman. Nah, kemudian dia dibayar. Nah, ketika beliau berjalan ke kota Madinah, maka guide ini memilihkan jalan-jalan yang tidak biasa. Beliau berjalan dulu ke arah Yaman dulu. Turun dari Gua Thur lanjut ke arah selatan, ke arah Yaman dulu.
Ya, biasanya kalau jalan ke Madinah itu ke arah utaranya Mekah. Ini ke selatan dulu. Habis itu udah agak ke selatan, habis itu belok ke arah Laut Merah. Merah. Pinggiran pantai. Nah, itu kan kalau sekarang Jeddah ya. Daerah Jeddah itu. Jadi muternya jauh ya, jauh banget muternya. Tapi ini dilakukan untuk mencari jalan yang aman supaya tidak bisa dibaca oleh orang-orang kafir Quraisy. Lewat pinggir pantai dulu, Syati'ul Bahril Ahmar. Nabi SAW melewat pinggir pantai Laut Merah dulu. Beliau melewati jalan yang tidak pernah dilewati oleh orang-orang. Atau melewati jalan yang jarang sekali dilewati oleh manusia. Yang tahu hanya orang-orang tertentu saja. Nah, ini menunjukkan bahwasanya di dalam dakwah ini perlu taktik juga ya. Taktik. Dakwah ini bukan sepenting melaku. Ya, kalau kita belajar dari dakwahnya Nabi Muhammad SAW itu penuh dengan kecerdasan ya. Penuh dengan perhitungan. Penuh dengan strategi. Nah, kita juga dalam berdakwah ini juga harus rapi. Bukan sepenting jalan. Dakwah ini harus kita rencanakan dengan baik, mencari strategi yang baik. Kemudian materi juga yang disampaikan juga relevan dengan kebutuhan masyarakat, ya kan? Dengan kekurangan akidah apa atau iman apa, Islam apa yang sedang mereka ini butuhkan dan itu sangat pokok. Nah, itu yang menjadi pertimbangan juga. Evaluasinya gimana? Dakwah juga perlu rapi, ya kan ya? Jadi Nabi SAW ternyata dakwah itu penuh dengan kerapian, dengan perhitungan, dengan strategi, bukan sepenting jalan. Ya, kita ini berdakwah itu beribadah. Ibadahnya besar pahalanya. Man dalla ala khairin ad-dallu ala khairin kafa'ilihi. Orang yang menunjukkan pada kebenaran itu seperti orang yang melakukannya. Besar pahalanya. Pahala jariyah itu sumbernya diantaranya dari mengajarkan ilmu, bahkan itu merupakan sumber jariyah yang paling afdol, yang paling besar itu dari mengajarkan ilmu. Maka tidak mungkin pahala ibadah yang begitu mulia, bahkan itu tugasnya para nabi, kemudian asal-asalan aja. Yang penting melakukan. Tidak. Perlu hikmah. Makanya Allah perintahkan kita berdakwah itu bukan hanya berdakwah saja, tapi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah masyarakat kepada jalan Tuhanmu itu dengan cara yang hikmah. Nah, itulah ya. Singkat cerita ya. Kisah Nabi SAW hijrah yang part kedua. Setelah berjalan tadi melalui jalan-jalan yang jarang dilewati oleh manusia, ya akhirnya beliau kemudian sampai ke kota Madinah setelah dalam perjalanan sekitar 12 sampai 14 hari. Ya, jalan kaki selama 12 atau 14 hari. Dan ketika beliau sedang di perjalanan itu, ternyata ada orang musyrikin yang tahu. Kalau nggak salah namanya Sarokoh ya. Tahu. Nah, singkat cerita ya, kemudian Sarokoh ini berusaha untuk menangkap Nabi dan sahabatnya, akan tetapi Allah gagalkan. Allah gagalkan ya, kudanya tidak bisa berlari. Ya, gitu ya. Kudanya terperosok ketika ingin menangkap Nabi. Nah, ini tidak bisa. Akhirnya kemudian gagal aksi tersebut. Nabi SAW tetap bisa melanjutkan perjalanan ke kota Madinah. Demikian para pemirsa Radio Muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kajian yang bisa kami sampaikan, insyaallah pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang pelajaran ya. Beberapa pelajaran kehidupan dari kisah hijrahnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Semoga Allah berikan kemudahan dan kesehatan bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.